Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi aku di channelnya Arga Saputra Dewa. Aku udah lama juga nggak bikin konten di YouTube ya karena memang aku sibuk, aku kerja, aku cari duit gitu. Mungkin aku belum rezekinya untuk cari duit eh, di YouTube gitu ya, yang kayak orang-orang gitu. Di sini gue mau cerita, mungkin ini suaranya nggak kedengeran karena cuma pakai handphone, nggak pakai kamera dan nggak diedit juga. Jadi mohon maklum kalau kalian dengerin bisa pakai earphone atau pakai sound system. Seperti itu sih, pakai musik box juga bisa. Gue mau sedikit curhat, mungkin aku akan nangis, tapi aku berusaha untuk tidak nangis gitu. eh Mungkin buat kalian yang udah ngeliat video aku di part 1 part 2 nya Broken Home, mungkin aku kurang serius karena emang aku tuh nggak mau mengungkit-ungkit yang sudah berlalu gitu. Aku pengennya tuh buka lembaran baru dan uh, belajar untuk apa namanya, belajar untuk ikhlas lah, nggak kepikiran. Tapi kenapa aku harus pick up lagi, karena memang harus ada yang dijelaskan bahwasanya eh, mungkin menurut kalian tidak begitu penting, atau mungkin menurut kalian ini terlalu remeh, tapi buat aku, karena setiap orang tuh mental orang tuh beda-beda, jadi nggak semua mental itu sama. Mungkin mental kalian kuat tapi tidak dengan aku yang overthinking mungkin, atau mungkin aku orangnya itu perasa, ya dimana dikit-dikit tuh aku kepikiran nanti gimana ya, nanti gimana atau gimana ya gitu. Jadi ini masalah bapak aku kandung ya, aku kan nggak punya bapak sambung. Bapak aku kandung kemarin, aku juga belum lama sakit ya, kebetulan tiba-tiba sakit aja, ambeien. Dan aku tuh udah periksa ke puskesmas, aku juga udah periksa ke dokter gitu, cuman memang Allah belum ngasih sembuh sama aku, dan aku ingin ditangani sama medis yang rumah sakit lah, intinya seperti itu, yang dimana aku tak pengen tahu aku tuh sakit apa, ambeien atau mungkin ada benjolan atau mungkin penyakit lain. Karena kalau di puskesmas atau rumah sakit itu kan apa namanya, cuma dikasih obat, mungkin gejalanya apa gitu, mungkin itu bisa wasir atau masih menduga-duga lah. Tapi kalau di rumah sakit kan aku mungkin bisa terawat atau mungkin bisa tahu diagnosanya atau di ronsen, jadi aku bisa lebih spesifik tahu apa penyakit aku seperti itu. Tapi mungkin aku sudah ngomongin ini sama bapak aku, tapi responnya emang oke 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 gitu kan, karena aku di sini ngontrak di Klaten di RSI gitu. Daerah situlah, mungkin kalian tahu ya. Sampai sini ditelepon sama ibu aku, ibu apa ya, ibu ketemu gede gitulah, yang dimana aku tuh disuruh telepon dan beliau nelpon, dan bapak aku tuh janji datang 1 atau 2 jam, tapi ternyata bapak aku nggak datang, malamnya baru datang. Dan nyampe rumah, yaitu yang terjadi, pikirku ya pagi aku udah bisa dibawa ke rumah sakit sesuai dengan obrolan semalam pas bapak aku datang. Tapi nyampe situ ternyata malamnya aku cuma dibawa ke dokter Bambang, dan dia bilang aku tuh juga mikirin kamu gitu kan. Jadi kamu
jangan merasa gimana-gimana gitu. Aku tuh kan masalah kamu mau mikirin aku atau enggak. Setidaknya kalau enggak bisa bawa aku ke rumah sakit, ngomong dari awal gitu loh. Jadi kenapa sih kamu nggak ngomong? Kita udah ngomong, aku udah ngomong. Kalau aku tuh udah bilang, aku udah periksa ke rumah sakit. Aku udah periksa ke maaf. Aku udah periksa ke puskesmas dan dokter. Ya, aku pengen ditangani ke rumah sakit. Malamnya tuh aku udah bilang gitu. Tapi kan dia terus pengennya diobatin yang nggak serius dulu gitu, kesannya kayak aku ngabisin uang, atau kesannya di situ aku makan atau gimana. Karena aku orangnya overthinking, aku tetap seperti itu pemikiranku, jadi nggak mikir dia ikhlas atau enggak. Dan betul dong, overthinkingku itu dia bapak aku tuh nggak ikhlas gitu loh. Nggak ikhlasnya eh dia ngomongnya, ini terakhir ya aku bantuin kamu ini gini ya gini gitu. Tiba-tiba tuh malam dia nyeletuk aku pas rebahan. Memang aku di rumah itu nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan doang untuk mulihin tenaga aku. Tapi sebenarnya aku tuh udah sehat, udah maksudnya udah bisa jalan. Waktu ambeien mungkin itu aku sakit ambeien mungkin ya, karena aku nggak tahu persisnya. Aku tuh nggak bisa jalan, dan mungkin bisa berdiri jalan tapi dipaksa. Yaitu tadi aku nggak kuat gitu, karena terlalu sakit lah intinya gitu. Nah, setelah kejadian itu malamnya aku memutuskan untuk paginya pulang aja ya, karena nggak ada kepastian di situ. Bapak aku yang punya duit banyak, punya mobil, intinya bergelimang harta lah dibanding anaknya aku. Maksudnya dia responnya seperti itu. Nggak ada masalah juga, yang penting aku tetap harus kerja, aku harus cari duit buat bayar kontrakan, aku harus bisa bertahan hidup ya dengan cara kerja, supaya aku bisa makan, bisa apalah segala macam gitu kan. Akhirnya aku paginya pulang, dan emang nggak dikasih apa-apa sama bokap gue. Maksudnya ya nggak harap ngapa-apa juga sih, cuman masalahnya aku kecewanya di sini, ekspektasi aku nggak dikabulin. Maksudnya keinginan aku nggak dikabulin sama bapak aku gitu. Jadi kedepannya lagi kalau ada masalah gue nggak bakalan telepon bapakku, dan mungkin dia seneng-seneng dengan kehidupannya sendiri. Maaf ya, aku berusaha untuk tidak nangis di sini. Aku berusaha untuk tidak menangisi yang menurut aku itu nggak perlu. Buat apa gitu nangisin orang yang menurut aku, orang yang nggak peduli sama kita, orang yang terlalu spontanitas gitu loh. Orang bapakku kan orangnya egonya tinggi, terus emosionalnya gede gitu. Jadi kalau aku memutuskan untuk kenapa nggak sama bapak kamu aja, kita nggak sefrekuensi gitu. Mungkin dulu kecil kok aku bisa nulis di buku diary, tapi berhubung sekarang zaman udah canggih, aku bisa upload di YouTube. Aku nggak mikirin bisa berapa banyak viewers aku di YouTube, tapi ini buat ngasih tahu ke kalian bahasanya nggak semua orang tua kandung itu baik, nggak semua orang tua kandung itu sayang sama kita, nggak semua orang tua kandung itu ikhlas ngurus anaknya gitu. Jadi mungkin seperti itu aja buat kalian anak broken home khususnya. uh, Tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri ya. Jangan, kalau bisa jangan sampai kalian menyusahkan siapapun, keluarga atau siapapun. Kalau aku pribadi, aku nggak perlu untuk pembuktian untuk aku harus bisa kaya, aku harus bisa punya duit, nggak perlu. Karena hidup itu bukan untuk pembuktian, tapi hidup itu untuk Allah, untuk yang agamanya Islam ya, untuk menyembah Allah. Ya kalau kita dikasih kaya, dititipin banyak, ya alhamdulillah.
rezeki kita, tanggung jawab kita. Tapi kalau emang kita nggak dikasih kaya, kita belum dikasih kaya, kita masih seperti ini, ya kita jalani aja, kita syukuri aja. Eh, itu aja sih dari aku. Mungkin nggak lama, nggak nggak yang gimana-gimana. Aku cuma ngasih motivasi dan buat dokumentasi aku sendiri di YouTube. Semoga kalian bisa kuat, khususnya untuk anak broken home. Jangan lupa doa kalian itu pasti akan terkabul sama Allah, sama Tuhan, asal kalian mau bersungguh-sungguh dan berusaha. Kalian pasti bisa. Terima kasih kalian sudah mau dengerin curhat aku. Paling enggak aku curhat gini, aku hatinya bisa plong gitu, enggak yang gimana-gimana. Terima kasih. Assalamualaikum.